Kak Rizky, aku udah accept. Ya, alhamdulillah. Kan, Kak. Halo. Suaranya Suaraku udah jelas belum? jelas banget. Suaraku jelas nggak di Jelas, jelas. ini? Jelas ya? Oke. Jelas kok. Makasih banyak ya, Kak, waktunya. Udah mau digangguin malam-malam. Nggak masalah. Ini malah wah expert banget ini untuk jelasin masalah instrumen reksadana kepada teman-teman. Oke, gimana? Kakak buka dulu deh. Nah, oke. Ini karena Kak Rizky-nya udah ada. Nah, kita mulai ya. Jadi, untuk teman-teman yang udah join ke IG Live hari ini. Nah, jadi hari ini tuh kita tuh membahas tentang reksadana. Aku tuh sebenarnya banyak ngikutin akun-akun yang bahas tentang keuangan gitu ya. Nah, salah satunya nih Kak Rizky. Nah, aku lihat sih Kak Rizky kayaknya kalau bahas reksadana tuh pembahasannya gampang di ngertiin dan juga detail. Nah, mungkin sebelum mulai Kak Rizky boleh tolong perkenalin dulu dong Kak Rizky ini biasanya sharing konten apa sih, terus kesibukannya apa? Oke, selamat malam teman-teman. Jadi kenalin aku Rizky bagi teman-teman follower dari Billionaires Club. Ini aku dari Rizky Kurniawan 97 ya. Jadi di sini aku kesibukannya itu yang pasti itu ada kerja juga, terus ada freelance, terus di samping itu aku juga bikin investasi ya, terutama di bidang reksadana, ada saham dan ada peer lending. Hmm, berarti sampai apa namanya sekarang itu udah berapa lama tuh Kak? Coba instrumen ekstra reksadana. Oke, jadi spill aja ya Kak. Aku reksadana itu dari 2016, Oh, udah lama ya? Udah 6 tahun? udah 6 tahun. Tapi 2016 itu aku masuk dengan istilah itu mata tertutup. Aku nggak ngerti apa-apa Hmm. tentang istilah reksadana. Aku nggak ngerti reksadana pasar uang, nggak ngerti reksadana saham, nggak ngerti aset under management dan lain-lain, nggak ngerti. Pokoknya dulu itu aku yang penting itu investasi aja, tiap bulanan rutin, itu yang aku tahu dulu. Di samping itu, Hmm. ketika 3 bulan, ini lanjut tak ceritain aja ya. Di samping itu, ketika 3 hingga 5 bulan kemudian, aku lihat tuh hijau tuh ya, profit tuh. Semangat, semangat untuk terus nabung di situ. Setelah Hmm. kemudian 2 tahun berselang tuh, eh, yang awalnya reksadana pasar uang, aku tingkatin jadi reksadana saham. Nah, Oke. yang punya lebih tinggi kan, yang pasti Hmm, resikonya lebih betul. tinggi, keuntungannya juga lebih banyak. Dan di saat itulah pertama kalinya aku melihat portofolio itu merah. Nah, ini teman-teman kalau Hmm. di reksadana itu nggak usah khawatir, walaupun porto kita merah, tapi nanti dia akan bakalan menjadi ibu lagi. Itu yang tak tanamkan dulu itu. Jadi reksadana itu kita nabung aja, pokoknya nabung aja dengan memilih produk yang benar. Nah, nanti nanti tak jelaskan gimana cara milih produk-produk yang benar. Gitu, Kak. Oke. Mantap. Luar biasa. Ini berarti lama juga ya, 6 tahun. Aku aja tuh baru tahu reksadana itu tahun 2019. Nah, Kak Rizky berarti udah jauh lebih lebih maju ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke detailnya ya Kak, sebenarnya tuh masih banyak nih yang belum ngerti reksadana tuh apaan sih gitu. Kadang-kadang masih bingung kalau kayak emas itu kan ada wujudnya kan. Atau saham tuh kayak lebih sering didengar. Tapi kalau reksadana tuh orang-orang kadang belum ngerti apa dan banyak jenis tuh kan. Nah, mungkin boleh tolong dijelasin dulu dong Kak reksadana tuh apa sih gitu dan ada berapa jenis reksadana itu. Oke, jadi gini teman-teman, reksadana itu adalah instrumen investasi yang paling gampang, yang dana kita sepenuhnya dikelola oleh seorang manajer investasi. Hmm. Misalkan sebagai contohnya, sebagai ilustrasinya, kita punya dana 1 juta, kita serahkan kepada orang yang ahli dalam mengembangkan aset. Kita kasih ke situ, tapi kita juga milih orangnya mana, orangnya pengalamannya gimana, track recordnya gimana. Kalau kita salah pilih orang kan jelas kita malah rugi. Itu sama seperti Hmm. kita pilih reksadana. Kita harus benar gimana cara milihnya nanti. Terus kalau sudah kita taruh duit di sana, tinggal aja tunggu beberapa bulan, beberapa tahun. Nanti pasti jadi aset kita berkembang. Jadi summary-nya adalah reksadana itu adalah instrumen, salah satu instrumen investasi yang dana kelolanya dikelola oleh manajer investasi. Gitu. Jadi pokoknya reksadana. Oke, berarti kalau misalnya aku simpul dengan lebih apa ya, mungkin lebih awam gak ngerti, misalnya nih aku punya uang, terus aku mau investasi, tapi aku gak terlalu ngerti, aku titipin aja gitu ya sama manajer investasinya. Betul.
Betul sekali. Hmm, Itulah konsepnya reksadana. tinggal nanti pilih manajer investasinya kayak yang tadi Kak Rizky bilang, jangan pilih yang sembarangan. Yes, kita harus pilih track record yang bagus. Oke, hai Kak Adi, ini iklan dulu ya. Oke, Halo. nah terus Kak ini sambil nyatet tuh. Tadi pilih track record yang bagus. Nah, terus reksadana ini kan sebenarnya banyak ya, kayak tadi Kakak udah bilang reksadana pasar uang, reksadana saham. Nah, itu Paham. pasti ada beda antara reksadana pasar uang, terus reksadana saham, dan reksadana yang jenis yang lain. Oke. Oke, sorry gimana? Oke, tadi pertanyaannya reksadana itu ada berapa jenis? Nah, terus yang membedakan tiap jenisnya itu apa sih? Oke, Karena jadi gini. antara reksadana itu dan reksadana saham itu bedanya apa? Jadi reksadana itu sebenarnya itu ada 3 hingga 4. Tapi beberapa aset manajemen, beberapa manajer investasi itu ada tambahannya. Kalau misalkan kita buka kayak aplikasi yang udah kenal, itu di situ ada reksadana pasar uang, obligasi, pendapatan tetap dan saham. Tapi kalau kita buka ke yang lain, ke aset manajemen yang lain, itu ada tambahannya nama campuran. Reksadana campuran. Hmm, Campuran itu bisa dari obligasi, pendapatan tetap dan pasar uang. Tapi kita bahas yang umum aja, yaitu reksadana pendapatan tetap, kemudian ada obligasi, ada campur apa sama saham. Jadi 3 itu mungkin yang oke. resikonya ada yang konservatif, moderat hingga agresif. Jadi 3 itu. Hmm, Membedakan apa? Yang membedakan itu pasti itu di mana letak dananya yang kita disimpan. Kalau pasar uang hmm. itu disimpan ke suku obligasi ke pasar uang yang nggak lebih dari 1 tahun. Terus kalau obligasi itu disimpan di obligasi negara, di obligasi swasta itu. Terus kalau saham itu disimpan di top holding saham atau perusahaan-perusahaan yang sudah listing di BI. Nah itu bedanya di situ. Oh, oke. Berarti misalnya nih, saya mau investasi saham, tapi aku misalnya modalnya nggak terlalu banyak atau aku nggak terlalu ngerti. Jadi aku minta tolong dititipin ke manajer investasi, berarti pilihnya reksadana saham gitu ya, Kak? Yes, betul sekali. Oh, oke. Tadi ada juga, kalau sukuk itu, aku kan apa pasar umum ya, Kak? Iya, Itu obligasi syariah kan? gimana obligasi apa? Oh, sukuk itu obligasi syariah bukan sih? Bukan. Jadi dia semacam apa ya? Semacam tempat untuk ditaruh uangnya kita. Uangnya kita itu akan ditaruh ke suku situ. Jadi dia modelnya itu seperti kalau kita yang kemarin dengar itu kan ada ori gitu kan. Ori yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu nyerempet ke situ lah modelnya lah. Jadi modelnya Oh, oke. sudah lama jarang digunakan memang. Tapi sekarang diganti ada yang sudah mengikuti zaman lah istilahnya yaitu SBN tadi, surat berharga negara dan dia menerbitkan obligasi, salah satu produk obligasi ORI itu. ORI 21 dan ORI 20 itu. Itu suku itu memang Iya, ini. pernah tapi sekarang enggak digunakan kembali. Oke, iya ini lagi rame juga kan Ori karena baru launching ya, baru diperkenalkan gitu. Betul. Menarik nih. Nah, ini Kakak, sebenarnya kalau kita mau bahas reksadana juga kan banyak tuh sebenarnya kayak tadi manajer investasi. Terus kadang-kadang nih kalau misalnya kita buka aplikasi ada rekening bank kustodian lah gitu. Banyak banget gitu kan. Nah, terus Oke. kayak tadi Karin mention aset under management itu tuh sebenarnya apa gitu. Atau mungkin kan karena banyak istilahnya, yang perlu pemula tahu tuh apa sih yang penting? Oke, jadi gini, yang penting untuk pemula diketahui tentang reksadana itu sebenarnya itu cuma ada 3 hingga 5 ya, 3 hingga 5 istilah. Yang pertama itu ada Hmm, aset manajemen, yaitu AUM. hmm, AUM apa sih? AUM itu adalah total dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi. Ya, oke, itu AUM. Kemudian yang kedua itu adalah NAV atau NAB. Itu nilai aktiva bersih. Ya, nilai oke. aktiva itu adalah harga reksadana produk tersebut ya. Jadi bukan global, Oke, tapi salah satu produk tersebut NAB-nya berapa gitu. Terus yang terakhir oke. itu itu adalah expense ratio. Nah, expense ratio itu apa? Ekspektasi. Ratio. Expense ratio itu expense ratio itu adalah rasio beban yang digunakan seorang manajer investasi untuk mengelola agar menghasilkan keuntungan. Nah, itu expense ratio. Jadi tak ulang lagi. Yang pertama tadi ada AUM, aset under management. Hmm, Kemudian kedua ada NAB, nilai aktiva bersih. Dan yang ketiga
ini ada expense ratio, yaitu rasio beban. Oke, tiga ini itu adalah istilah yang penting diketahui oleh teman-teman apabila kita ingin memilih produk reksadana yang tepat. Contoh, ini sekalian tak Hmm, bahas tips ya Kak ya. Tips untuk memilih ya, produk juga. Satu, pastikan nilai under asset manajemennya ini di atas 1 triliun lah minimal. oke. Jadi banget. Jadi banyak dana yang disimpan di situ. Sekarang saya tanya ke Hmm, sama Kak, pilih mana sih? Ini dananya cuma 500 miliar, tapi yang ini dananya ada 1 triliun. Pilih yang mana dari Kak Jil? Yang kanan apa yang kiri? mending 1 triliun Yang sih, karena kayak orang lain pada percaya diri artinya. betul. Jawabannya adalah kepercayaan. Karena di reksadana Hmm, sendiri itu memang kita tidak ada surat-surat surat di materai gitu ya nggak ada ya. Jadi statusnya kita oh, iya. kepercayaan atas manajer tersebut untuk mengelola. Nah, tadi tipsnya pertama, pilih AUM yang nilainya 1 triliun yang gede, oke kan? Terus Hmm, yang kedua nilai aktiva bersih ini kalau bisa itu uh, mengikuti harga pasar ya. Jadi kita lihat selama 3 tahun, misalkan kalau reksadana saham 3 tahun, berapa sih rata-rata nilai aktiva bersihnya? Kalau nilai aktiva bersihnya rata-rata di bawah rata-rata dari 3 tahun tersebut, ya udah kita beli aja nggak apa-apa. Contoh hmm, ada reksadana yang ada reksadana saham yang namanya BNI AMIDX 30. BNI hmm. AMIDX. Jadi di situ itu kalau kita lihat itu harga wajarnya atau harga NAB-nya itu lagi di atas harga rata-rata. Nah, itu jangan masuk dulu. Kalau saran saya, Oh, jangan masuk dulu. Jadi nanti kalau misalnya Kak Zil atau teman-teman yang lain kepo di mana lokasinya, kalian bisa buka salah satu platform, bisa Bibit, kemudian ada platform yang lain, Bareksa itu boleh. Nanti di situ kelihatan harga rata-ratanya berapa selama 3 tahun. Nah, NAB-nya ya, saya bilang NAB itu sama dengan harga. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, yaitu expense ratio, Kak. Expense ratio itu apa sih? Rasio beban. Oke, logikanya gini. Semakin kecil beban atau kos kita yang dikeluarkan, yang kita mengeluarkan, itu berarti semakin efisien dalam hmm, mendapatkan keuntungan. Oke kan? Berarti kan cari expense ratio yang paling kecil. Nah, jadi itu hmm. syarat. Tips ketiga itu cari expense ratio yang paling kecil. Loh, carinya gimana? Nah, sekarang pertanyaan, carinya gimana? Carinya adalah dengan mengompar produk reksadana yang sama. Misalkan Kak Zil punya besar uang, Sukor Invest Money Market Fund, Hmm. kemudian ada Shalendra, kemudian ada Manulife. Ini sama-sama pasar uang semua. Kita compare expense ratio yang paling rendah yang mana? Oh, misalkan ketemu yang Sukor Invest. Terus yang kedua, AUM yang paling tinggi yang mana? Atau aset under management yang paling tinggi yang mana? Oh, ketemulah Manulife. Terus yang ketiga, cari di mana nilai aktiva bersih itu yang murah. Ketemu yang tengah. Nah, ini gimana ini? Kok tiga-tiganya sama semua ini? Ya udah kita Hmm. pilih yang manajer investasinya track recordnya bagus. Kalau aku disuruh milih, aku tadi yang milih yang super invest tadi. Karena dia sudah track record itu bagus. Oke, itu yang tips-tips yang tak berikan kepada teman-teman. Oke Kak, berarti kalau misalnya kita nih, tadi Kak ada paparin tiga ya. Yang pertama, aset under management. Berarti semakin besar, semakin bagus ya. Kalau bisa di atas 1 triliun gitu ya, lebih terpercaya. Betul, betul. Nah, yang kedua, NAB-nya. Itu kalau misalnya semakin murah, semakin bagus. Lihatnya dari mana? Lihat dari rata-rata NAB 3 terakhir, di rata-ratain dibandingin sama harganya sekarang. Kalau di bawah itu lebih bagus gitu ya Kak. Oke, betul sekali, Kak. Oke, terus yang ketiga tuh expense ratio-nya. eh, Dilihat Pak, juga kalau misalnya semakin kecil semakin bagus ya. semakin kecil semakin bagus. Oh, oke. Nah, ini Kak ada pertanyaan dari Edu Investment. Motong dulu ya Kak. Dapat motong nih. Gimana cara hitung keuntungan reksadana? Oke, cara hitung keuntungan reksadana itu sebenarnya simpel, sama seperti kita hitung keuntungan kita berbisnis. Contoh kayak gini Kak, tadi untuk satuan reksadana itu dinamakan dengan unit penyertaan. Berarti kalau Hmm. aku beli, misalkan aku beli reksadana BNI AMIDX, di situ nilai aktiva bersihnya misalkan 1.000 tuh, Hmm. 1.000 ya, 1.000. Kemudian aku beli, nah
Aku beli dapatlah 10 unit atau 10 unit penyertaan di harga 1.000. Oke ya. Ketika reksadana tersebut harganya menjadi 1.200, maka aku keuntungannya ya tinggal 1.200 dikurangi 1.200 dikalikan berapa aku setornya. Nah, gitu contohnya. Ngitungnya kayak gitu simpel. Oke, jadi sebenarnya cara ngitungnya gampang ya. Jadi kayak ngitung keuntungan kalau misalnya pada umumnya. Iya, cara kayak kayak kita ngitung apa ngitung keuntungan bisnis lah. Kita beli Ah, berapa, oke. jual berapa, itu sama. Tapi Oke, bukan rupiah, tapi unit penyertaan satuannya. oke. Kak Edo kalau masih kurang jelas nanti boleh ditanya lagi ya. Semoga udah menjawab nih. Ini aku tadi ada mau tanya juga nih yang menarik karena kalau misalnya harus kita jelas, misalnya nih setelah di compare nih dari beberapa reksadana, misalnya tiga, sama semua nih, kira pilih aja manajer investasi yang rekornya bagus. Gimana Betul. kita tahu track record si manajer investasi ini bagus atau enggak? Oke, track record itu sebenarnya gampang. Kita tinggal aja lihat grafiknya selama 3 tahun hingga 5 tahun ke belakang. Jika grafiknya Hmm, seperti naik-naik ke gunung, berarti kan track recordnya bagus. Tapi kalau hmm. naik turun, ya bisa aja memang kayak gitu. Tapi kalau naik turunnya dalam, nah itu jangan. Itu Oh, jangan oke, dilihat aja. performance-nya. Jadi misalnya ada tiga fund, misalnya aku bandingin tadi Sukor saya quick fund sama ya, tadi BNI yang atas saham itu. Ternyata Ya, setelah sebenarnya sama nih. Nah, baru dilihat atau terakhir gimana kinerja si ininya ya. Kayak grafik sis gitu ya. oke, betul. Oke. Nah, berarti ini teman-teman ya kalau misalnya pengen tahu gimana cara ngeliat si grafiknya itu harus lihat aplikasinya ya, Kak. Iya, harus ada lewat aplikasinya, Kak. Jadi ada aplikasi kayak Bibit, Bareksa itu ada grafik kenaikan. Jadi di sana kita bisa lihat ya, grafik kenaikannya, grafik penurunnya itu berapa gitu kita bisa lihat di situ ya. Oke. Nah, berarti ya Kak, kalau gitu penting juga ya kayak ngerti gimana cara ngebaca si grafiknya itu. Sebenarnya bacanya susah nggak sih? Sebenarnya kalau grafik reksadana itu adalah grafik yang paling gampang sekali, Kak. Karena Hmm, konsep kita di reksadana itu bukan pada grafiknya sebenarnya, tapi pada kinerjanya. Kita membacanya tadi aja, seberapa besar dana yang dikelola, kemudian seberapa kecil ekspektasinya. Itu aja. Kalau grafik sih sebenarnya kita itu nomor yang kesekian berapa gitu ya. Jadi yang penting itu dana kelolanya berapa, kemudian ekspektasinya juga berapa. Itu aja yang penting. Yang lainnya mungkin Oke, nggak kayak grafik, oke, kemudian worth it apa enggak itu nggak perlu. Jadi jangan dilihat grafiknya. Nanti kalau dilihat grafiknya malah kita nggak nabung-nabung malah dalam artian kayak gitu. oke. Aku setuju nih. Berarti pokoknya paling penting itu stick sama yang tiga kriteria yang tadi. Nah, kalau Ya, ternyata stick sama, barulah kita harus unsur yang lain. Nah, sebenarnya si grafik ini nggak terlalu yang urgent-urgent banget untuk aku ya Kak, kalau untuk pemula. betul, betul sekali. Oke. Nah, ini Kak, aku mau tanya. Sebenarnya apa sih kelebihannya kita investasi di reksadana? Sorry, kurang jelas Kak yang pertama tadi. Kenapa? Pertanyaan aku tadi kelebihan investasi di reksadana itu apa aja sih? Kelebihannya. Jadi kelebihan investasi di sana itu adalah yang pertama itu kita nggak perlu ribet mikirin apa ya, mikirin harga kita harus beli di mana dan belinya kapan tuh nggak Mm, perlu dipikir karena sudah ada yang mengelola sendiri. Terus keuntungan mm, yang kedua, kita bisa beli 24 jam. Contoh nih kayak gini. Kalau kalau di pasar modal kita nggak beli di atas jam 5 sore kan. Tapi kalau di mm, reksadana kita beli jam 12 malam, jam 8 malam itu bisa. Oke, itu reksadana. mm. Terus keuntungan yang ketiga, kita bisa beli dengan nominal minimal 10.000. 10.000, 20.000, 30.000 hingga tak terbatas. Jadi itu keuntungannya kita nabung di reksadana. Oke. Jadi kalau misalnya masih pemula banget ya pengen dengan modal yang kecil banget malah di reksadana bisa banget ya. Tapi tadi minimnya cuma 10.000. Betul. Jadi kalau misalkan pemula sekali dalam hal investasi,
saya sarankan ya pilih reksadana instrumennya, dan Hmm, pilihlah di reksadana pendapat pasar uang RDPU itu ya. Jadi hmm. paling awal sendiri milihnya yaitu di RDPU, reksadana pasar uang. Yang lainnya jangan dulu deh. Yang paling konservatif lah ya di antara semuanya adalah RDPU. Jadi buat yang pertama kalau pemula bisa pilih. Oh, oke. Betul. Nah, ini aku juga baru baca nih Kak, ini namanya tentang pajak. Satu hal yang menarik kalau aku mendapatkan nggak dikenakan pajak gitu ya, keuntungan karena pajaknya itu ditanggung sama investasi, betul nggak sih Kak? Kebetulan ya, kebetulan sekali untuk pemula investasi Hmm. reksadana itu dikenakan pajak karena dia bukan objek pajak. Nah, Hmm. kapan lalu aku sempat bahas di channel YouTubeku, jadi perbandingan antara reksadana pasar uang dengan deposito. Hmm. Sama-sama risknya rendah, sama-sama keuntungannya rendah, tapi kalau kita redemption, kita tarik, banyak apa ya, banyak biaya di deposito. Di deposito itu ada biaya banknya, kemudian ada biaya seperti biaya pajak. Nah, kalau di reksadana itu mungkin cuma biaya penarikan aja, istilahnya kayak biaya admin lah. Hmm. Dan reksadana itu tidak kena pajak karena bukan objek pajak. Tapi kalau kita lihat yang lain, contoh kayak deposito, saham, itu dikenakan pajak. Ah, oke, ini menarik juga ya. Karena kan kadang orang suka rasa deposito ya, karena orang lebih familiar dengan deposito, banyak orang udahlah pilih deposito. Ya, padahal sebenarnya di reksadana tuh jauh lebih menguntungkan lah ya, karena bukan objek pajak sebenarnya. Oke, Ah, oke Kak. Nah, kalau tadi kan kelebihan nih, nah kalau kekurangannya nih Kak, apa kekurangan dari investasi reksadana? oke. Kekurangannya yang pasti itu ya, yang pasti kalau kita salah pilih produk, itu pasti kita minus. Hmm. Itu pasti kita minus. Hmm. Contoh, ini pengalaman pribadi, aku salah pilih produk di reksadana saham. Dan pada waktu itu manajer investasinya adalah Panin, Panin Asset Management. Di situ aku salah Hmm. pilih produk. Itu memang kesalahanku. Aku salah pilih produk, akhirnya aku minus hingga 5%, hingga 15% ya. 15% itu mungkin sekitar 200-an ribu. Itu minus. Ya, ya. Aku nggak pikir lama-lama, nggak pikir jauh-jauh. Di awal 2021 itu aku langsung switch produknya. Aku langsung switch Hmm. produk dari produk Panin A, misalkan ya Panin Asset Management A, aku pindah ke Panin Dana Maksima. Nah, di situ salah satunya holdingnya perusahaannya yaitu Bukalapak, Telkom, Indosat, teknologi kan. Akhirnya jadi minus tadi 200 ribu, sekarang jadi positif atau profit sekitar 500 hingga 600-an. Oh, Keputusan seperti itu harus apa ya, harus cepat dilakukan gitu daripada nanti uang kita hilang. Ya bukan hilang sih, tapi merah-merah gitu loh kak, kan nggak enak kan dilihat. oke oke. Berarti ini menurut gue ya, di reksadana tuh udah fit switching ya, jadi bisa tuker. Betul, ada fitur switchingnya. Semua platform ada sih, semua platform ada. Tapi switchingnya Oke, nggak harus itu ya kak, jangan switching dari pasar uang switching ke saham, jangan, itu nggak bisa itu. Harus dari saham dilingkup sama saham A ke reksadana saham B, nah gitu sama. Kalau saham oke, ke pasar uang itu nggak bisa. oke. Nah, kapan sih kita tahu bahwa itu ada saat yang tepat buat switching? Kadang kan misalnya apakah itu memang ada kira-kira kriteria ini misalnya kalau tahun 10% udah switching atau misalnya kita harus lihat juga nih unsur yang lain entah grafiknya atau misalnya dengan pemberitaan yang terbaru atau gimana tuh Kak? Kalau aku sih pengalaman dari kemarin itu memang grafiknya itu apa ya, detak jantungnya itu sangat drastis sekali kak, dan Hmm. dilihat dalam waktu 1 tahun nggak ada perubahan yang minus jadi positif, ya udah dengan cepat aku langsung switch aja ke produk yang lain, dan kebetulan di produk tersebut ada saham-saham baru, teknologi baru, ya udah aku pilih itu aja, dan apa ya, dan hasilnya ya sekarang bisa dilihat itu positif, profit banget. Hmm, oke. Kak, kalau misalnya manajer investasi itu kan ada banget. Kalau misalnya aku misalnya buka investasi itu banyak banget. Nah, mana sih cara pilihnya si manajer investasinya itu?
kayak tahu kok ini manajer investasinya gitu. Oke, jadi kembali lagi kalau kita pengen investasi di reksadana dan ketahui dan mengetahui ini bagus apa enggak manajer investasinya, kita lihat aja itu eh, produk dia banyak enggak. Misalkan kayak gini, manajer investasi itu seperti aset manajemen gitu ya. Jadi manajer investasi itu ada Core Invest, ada BNI, ada Manulife, itu manajer investasinya. Tapi di dalam manajer investasi dia punya beberapa produk di bawahnya. Dan ketika kita Hmm. sudah memilih si misalkan Manulife, ya udah di produknya itu gimana apa grafiknya bagus semua enggak? Jadi secara keseluruhan gitu ya kayak. Jadi tak ulang lagi, ketika kita memilih manajer investasi, misalkan si apa Manulife gitu ya, di dalam Manulife itu ada berapa produk sih? Ada nggak sekitar 10 produk? Dan 10-10-nya itu gimana track record produknya? Bagus, banyak disukai apa tidak, terus eksplorasinya tinggi apa tidak. Nah, semakin banyak yang menyukai, berarti kan manajer investasi ini kan bisa dibilang bagus kan. Oke, track recordnya Hmm. oke, ya udah ini aja. Jadi seperti itu sih gambarannya kalau kita pilih gimana manajer investasi yang bagus apa tidak. Oke. Ini nyatet banyak ya. Dengerin Kak Rizky jelasin reksadana. Sip, sip, sip. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya lagi boleh tanyain di sini ya. Karena aku minta punya Kak Rizky cuma setengah jam. Jadi kita kan tanya ya sebelum Kak Rizky-nya cabut. Nah, Kak ini aku mau tanya juga nih. Kalau menurut Kak Rizky ini sebenarnya siapa sih yang paling cocok investasi di reksadana? Oke, yang paling cocok investasi di sana, yang pasti sih dia punya uang. Yang pasti dia Ya, punya betul uang, ya. nggak bisa Pokoknya lah kalau ya. Kak Rizky ya. Iya. Terus yang kedua itu pemula yang nggak ingin ribet, ya. Hmm, Pemula yang nggak ingin ribet dalam hal duit itu harus ditaruh di mana sih. Nah, gitu. Jadi intinya aku nabung aja, aku nggak mau ribet, aku nabung aja, tak serahin ke manajer investasinya biar dia yang kelola. Itulah instrumen reksadana cocoknya ditaruh di siapa, cocoknya siapa yang investasi di situ, yaitu tadi yang pasti punya uang, kemudiannya nggak ingin ribet. oke. Kak, aku baru inget nih. Kan tadi reksadana itu ada tiga jenis ya, kalau misalnya yang basicnya pasar uang, terus saham, sama obligasi. Kalau yang Yes, pasar uang itu konservatif. Kalau yang obligasi itu masuk moderat atau konservatif, Kak? pokoknya yang pasar uang itu konservatif, yang saham itu agresif. Nah, tengah-tengahnya itu moderat mungkin ya. Oke. Berarti obligasi itu masuknya lebih ke moderat kali ya? Ya, jadi obligasi campuran pendapatan tetap itu lebih ke moderat sebenarnya. Oke. Kalau punya reksadana saham nih, itu bagusnya di hold berapa lama sih kan? Kalau misalnya saham kita suka denger mendingan punya di atas dari 5 tahun atau 10 tahun makin bagus. Nah kalau reksadana saham apakah sama gitu juga atau Oke, kembali lagi kita sesuaikan dengan kita di reksadana saham itu untuk apa? Kalau di bibit kan sudah ada portofolio ini untuk dana, misalkan dana pendidikan, dana hari tua, dana bikin rumah itu sudah ada. Nah, misalkan kita ada namanya dana masa tua, berarti kita Hmm, pilih yang reksadana saham dong. Nggak mungkin kita pilih yang pasar uang, karena kalau di saham itu bisa hingga 5 hingga 10 tahun ya. Kalau pasar uang itu mungkin 1 hingga 2 tahunan lah. Tapi oke. nggak masalah sih Kak. Untuk jangka panjang, misalkan pasar uang kita buat jangka panjang itu nggak masalah. Tapi ya gitu, keuntungannya nggak terlalu banyak. Mungkin paling Hmm, gede itu 10 hingga 11% per tahun. Beda dengan reksadana saham. Reksadana saham itu hampir sekitar 20 hingga 30 persenan per tahun. oh ini apa, jauh banget nih bedanya. Jauh banget apalagi kalau produknya dan manajer investasinya itu pas. Sudah, Hmm, kita tinggal taruh duit aja di situ. oke. Ini berarti balik lagi ke tujuan keuangannya apa ya? Jadi kalau misalnya tujuan keuangannya sebenarnya lebih bagus kita nentuin reksadana apa sih yang cocok. Jadi lebih tepat sasaran. Betul. Oke.
Kak, mungkin boleh ini dong bocoran kalau misalnya menurut Kak Rizky, kan udah lama ya di dunia reksadana ini. Boleh nggak sih kasih bocoran kira-kira manajer investasi yang berkarir di Okto tuh apa aja sih? Kalau Oke. Kak sudah oke, So, boleh sama dijawab. jadi kalau bocorannya ya, bocoran saya itu kebetulan bukan bocoran. Ini saya pilih yang pertama itu ada Sikor Invest, kemudian Mhm. yang kedua itu ada Panin, Panin Asset Management, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya shareholder, dan yang keempat itu ada Yobi, Yobi Asset Management. Jadi Yobi itu aku taruh di salah satu platform yaitu Peluang. Di situ lumayan juga keuntungannya hampir 9%-an. Dia modelnya pasar uang tapi 9%-an keuntungannya. Jadi tadi Tinggi itu banget ada, ya? tinggi banget bener. Nanti kakak coba buka aplikasi Peluang, di situ ada reksadana pasar uang namanya Yobi Asset Management. Hmm. Jadi itu yang manajer investasi yang aku pilih. Jadi yang pertama Hmm. tadi ada Manulife, kemudian ada Panin Asset Management, kemudian ada Score Invest sama si ini UOB Asset Management. Oke, itu tadi apa namanya outperform banget ya. Di pasar umum lainnya kan nggak sampai segitu ya, mungkin sampai 5 nggak sih sekarang? 5 aja udah tinggi pasar uang ya. Betul. Pasar uang itu 5% udah tinggi, tapi ini kemarin aku nemu itu yang hampir 8%-an. 8% per Oh, tahun itu oke. udah. Oke, nah ini bocoran dari Kak Vicky nih ya, teman-teman. Ini. Oke, boleh boleh nggak apa-apa. Nah, Kak, kalau misalnya ini nih, kita investasi reksadana, kan sebenarnya banyak banget ya pilihan investasinya. Nah, kalau menurut Kakak sih, apa sih harus kita pakai ini sebelum kita investasi reksadana? Apakah misalnya investasinya itu juga penting atau harus diperhatiin dan kemudian aplikasinya? Oke, mungkin yang pertama kali kita tentuin yaitu kita mau nabung di mana. Di Hmm, platform itu pasti. Karena kita kalau misalkan mau nabung platformnya nggak cocok itu males jadinya. Terus yang kedua kita tentuin juga mau berapa lama kita nabung. Mau 5 hmm, tahun, 10 tahun, atau cuma setahun aja itu bisa. Terus yang ketiga kita pilih produk yang tepat. Produk yang tepat yang tadi kita udah ngobrol yaitu tipsnya pilih AUM, ada aset under management, ada expense ratio, sama ada NAB. Nah, pilih ya. produk tepat yaitu dengan mengcompare dengan produk yang lain. Terus yang terakhir, ya investasi secara rutin. Model dollar cost averaging atau model lump sum, nggak masalah. Boleh. Oke. Kak, terakhir nih, satu lagi. Tadi karena bahas apa, Boleh. sama lamsam nih. Ada nggak bagusnya nih, mendingan lamsam apa DCA? Oke, mendingan lump sum atau DCA. Kemarin aku Hmm. sempat juga sharing sama teman-teman yang lain. Jadi kalau kita nabung secara lump sum itu bukan nabung ya istilahnya. Lump sum itu kayak deposito istilahnya. Taruh duit di awal gede. Ya kan ya. Kalau lump sum kita misalkan 10 juta taruh tuh. Ada di bulan Hmm. Agustus kan harganya itu lagi turun. Nah, kita nggak naruh Hmm. aman kan. Tapi kalau model DCA, setiap bulan kita akan mendapatkan harga yang variatif. Kadang ada harga Hmm. yang tinggi, kadang ada harga yang rendah. Kalau harga rendah ya kebetulan ya untung banget kita. Kita dapat jumlah unit penyertaan yang banyak. Tapi kalau harganya tinggi ya kita nggak dapat banyak juga. Nah, nanti akan di average sendiri kira-kira keuntungannya besar mana. Dan saya pikir dan saya pernah hitung itu keuntungannya besar yang DCA, dollar cost averaging. Hmm. Oke. Ini Oke, dikit-dikit jadi cuma apa ya, Kak? oke, oke. Oke, Nah, gimana kak? jadi buat teman, Hmm, jadi dikit dikit juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk modal betul. dikit juga nggak apa-apa. Punya modal yang gede langsung ditaruh gitu ya. Modal dikit-dikit nggak masalah asalkan kita konsisten nabungnya. Misalkan bulan Januari kita nabung 500, bulan Februari kita nabung 500 nggak masalah. Hingga 1 tahun nanti ketemulah misalkan 500 kali 12 ditambah ditambah keuntungannya juga.
daripada kita nabung di deposito, keuntungannya mungkin sekitar 3%-an atau 5%-an ya. Mending kita taruh di Hmm, reksadana. Jadi sebagai comparing aja sih Kak. oke oke. Ini menarik banget ya ternyata kalau misalnya kita bahas reksadana. Jadi ini teman-teman kalau misalnya ini kan kita ngobrol sih nih cuma 30 menit, tapi banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman Oh, bisa cek IG-nya Kak Rizky ya di @rizky_kurniawan 97 sama Kak Rizky juga ada di channel YouTube ya Kak. iya, aku lagi bikin edukasi di YouTube juga. Nanti ada di link di bio ya untuk apa link YouTube-nya. Jadi di situ aku bahas Oke. bahas saham, bahas peer-to-peer lending juga gitu. Nah, selain Instagram sama YouTube ada channel yang lain kan Kak? Atau misalnya nih teman-teman di sini ada yang pengen nanya-tanya langsung ke Kak Rizky lewat DM boleh nggak? Mungkin kalau misalkan pengen tanya langsung boleh. Nanti ada di link di bio Instagram itu ada nomorku, nanti diklik aja itu nanti mengarah ke nomorku. Jadi kalian bisa Oke. diskusi dengan aku gimana pilih instrumen investasi yang tepat, terus untuk pemilihan produk reksadana yang tepat tuh silakan kalian diskusi denganku. Aku sifatnya Oke. open mic kok, tenang aja nanti nanti tak kasih tahu detailnya gitu. Oke, ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya langsung boleh. Ada misalnya channelnya Kak Rizky boleh ya, karena banyak itu bukan cuma bahas tentang Boleh dong. reksadana aja, peer lending sama saham. Nanti mungkin aku buat peer lending ya Kak. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi Itu gak malah lagi. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Rizky waktunya ini sebenarnya udah lewat dari 30 menit. Terima kasih loh udah mau ditanya-tanya dan mau jelasin buat teman-teman di sini. Ini Kak Rizky, apa terakhir ada kata-kata penyemangat nggak nih atau penutup buat teman-teman apa-apa. yang udah nonton? Sekali lagi teman-teman, kalau kalian pilih reksadana sebagai instrumen kalian, kalian harus perhatikan benar track record atau historinya dari manajer investasi. Jangan sampai manajer investasi kalian salah atau kelolanya nggak bagus. Jangan sampai juga kalian udah nabung banyak, nabung ternyata di 5 tahun kemudian malah merah gara-gara salah pilih produk. Nah, kalau misalnya kalian Hmm. bingung produknya, kalian boleh chat atau DM aku atau Kak Zin nanti, atau bisa via edukasi di YouTube juga. Dan Hmm. lagi tipsnya, kalau milih reksadana, pilihlah yang AUM-nya tinggi dan expense ratio-nya rendah. Itu aja. Oke, oke, baiklah kalau gitu. Thank you, makasih banyak ya Kak Rizky.